Tampilan sudah terlihat. Tampilan sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi bisnis hospitality yang sudah disampaikan semua, jadi mengisi hari-hari. Kalau memang ada kuliah lagi, saya akan mengisi dengan berbagai materi. Jadi materinya akan variasi. Ada financial, ada revenue management, atau apapun yang intinya menjadi enrichment ya, pengayaan bagi kamu once kamu nanti ke industri, baik di hotel ataupun di industri lainnya ya. Jadi yang terpenting di dalam suatu perusahaan atau hotel atau restoran adalah kita gimana cara membuat anggaran atau budgetnya. Nah, selanjutnya setelah budget selesai itu gimana kita menganalisanya. Bagaimana kita mereview dari suatu anggaran yang sudah kita buat. Saya minta tolong Agung bisa dibaca, Agung. Baik, Pak. The operating budget is a business plan that has been converted into monetary terms. Such a plan can be the forecasted revenue and related expense for the next month. The budget could also be in non-monetary terms, such as the number of housekeeping staff need next week. A business that does not have a budget or a plan will make decisions that do not contribute to the profitability of the business because manager lack a clear idea of the goals of the business. Forecasting, C chapter 13 and budgeting system are expected to reflect realistic expectation. Okay, thank you, Agung ya. Jadi operational budget ini nanti budget itu ada berbagai jenis ya. Jadi yang obat operationnya kamu bisa di FO, di front office gitu. Nanti kamu ada turunan budget untuk operation dari FO. Nah, kegunaannya apa? Jadi kita sebagai tim itu kita tahu kegiatannya apa yang harus kita target di akhir bulan ya. Tidak melulu berupa angka keuangan, tapi juga bisa berupa angka statistik seperti tingkat hunian, okupansi. Misalnya budget bulan Desember, okupansi harus 80%. Terus tingkat dari misalnya hunian dari corporate misalnya 30%, OTA-nya misalnya 5% dan sebagainya. Jadi tidak semua melulu tentang budget itu angka uang, tapi juga bisa statistik lainnya. Nah, perusahaan yang kalau nggak punya budget itu akan kesulitan. Nanti kamu akan melihat departemen head ini berhasil atau tidak berhasil, parameternya nggak jelas. Kalau ada budget, kamu akan jelas. Misalnya saya ke Agung sebagai front office manager, saya targetin, Gung, kamu bulan ini, November, bulan Desember, kamu closing okupansi harus 70% misalnya ya. ARR-nya harus misalnya di 700.000. Nah, angka itu akan dikunci itu sebagai targetnya Agung. Nanti once Agung akhir bulan, nanti akan dilihat variannya. Tadi kan targetnya budget okupansi 70%. Actualnya berapa? Kenyataannya berapa di akhir bulan November ini? Misalnya cuma 65, berarti kamu behind 5%. Nah, behind 5% itu kamu harus punya narasinya. Kenapa kamu di bawah 5%? Begitu pula kalau kamu naik bisa lebih dari 70, bisa jadi 80, kamu juga harus punya narasinya. 80% karena misalnya ada tambahan market di Palembang, ada industri baru misalnya, ada tambang atau apa, sehingga ada market yang dekat dari hotel si tambangnya itu, sehingga ekspatriatnya atau tamu-tamunya lebih prefer ke hotel kita karena dekat dengan site-nya, dengan project-nya. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan ditemuin di dalam kamu, di dalam keseharian di pekerjaan ya. Saya minta selanjutnya Adinda bisa baca. Baik, Pak. The budget helps to provide organized estimates of future unit sales revenue, expenses, net income, staffing requirements, or equipment needs broken down by operating period and department to provide management with both
short-term and long-term goals. This can be used to plan all future activities, to provide information for control, so that the actual result can be evaluated against the budget plans, and in case of differences, adjustment are made to correct the situation. Oke, thank you. Jadi yang saya sampaikan tadi, bahwa budget ini kita ngebantu secara organisasi target ke depan seperti apa. Termasuk tahun depan misalnya kamu di front office, kamu kurang misalnya trolley-nya gitu kan. Nanti kamu bisa bikin budget namanya CAPEX budget. CAPEX budget itu adalah budget untuk pembelanjaan aset-aset ya. Misalnya di Evo kurang troli tadi untuk bellboy, atau kurang HT untuk security. Nah itu nanti semua pembelian aset itu bisa dimasukkan ke dalam budget namanya CAPEX ya, atau singkatan dari capital expenditure. Jadi setelah pembelian aset yang nilainya lebih dari, tergantung masing-masing hotel ya, kalau misalnya kalau di Marriott itu di atas 200 juta gitu, itu masuk ke CAPEX. Tapi kalau yang di bawah itu dimasuk ke operation. Tapi ada beberapa hotel yang cukup dengan nilai di bawah, di atas 20 juta, udah masuk ke CAPEX gitu misalnya. Nah itu parameternya masing-masing hotel nanti menentukan ya. Nah nanti jadi manajemen dikasih target tuh, short term-nya apa. Misalnya kamu quarterly ya, dari Januari, first quarter Januari sampai dengan Januari, Februari, Maret, target berapa okupansinya. Satu semester Januari sampai Juni berapa target okupansi dan sebagainya. Nah biasanya kan kalau di hotel itu semester 1, semester 2 ada perbedaannya tuh. Biasanya ada yang ramai di semester 2 tergantung ya. Kalau hotelnya memang banyak liburnya atau resort gitu, misalnya mulai ramainya di Juli ke sana karena school holiday atau banyak liburnya di luar negeri, itu kayak Bali itu Juli ke Desember pasti rame dibanding Januari sampai dengan Juni misalnya gitu. Atau di Jakarta tetap dari Januari sampai Juni rame karena memang banyak government atau corporate yang memang meeting di bulan-bulan tersebut. Jadi masing kota masing-masing beda punya pola tingkat huniannya ya. Nah, budget inilah yang membantu kita. Budget itu ngambil data dari mana? Dari data tahun sebelumnya. Kalau hotel kita baru buka, datanya dari mana? Hotelnya belum ada kan? Nah, kita harus melakukan market pasar. Kira-kira di Palembang nih, kamu baru buka hotel, misalnya di daerah Jakabaring, kayak Windem dulu. Windem kan nggak punya ada sejarah, tahun lalu dia nggak punya budget gitu ya. Caranya gimana? Dia akan pelajari dulu market Palembang seperti apa. Palembang secara garis besar ya. Terus Palembang dibagi lagi, daerah Jakabaring ke sini tuh kira-kira udah berapa banyak sih hotel di situ. Hotel yang selevel nggak ada gitu kan. Berarti dia harus ngambil hotelnya yang di tengah kota. Tengah kota rata-rata okupansinya berapa. Terus marketnya seperti apa. Mungkin marketnya akan berbeda karena si Windem kan agak ke pinggir gitu ya. Kalau yang lain misalnya Area Duta di tengah kota. Pasti marketnya agak beda. Bagi orang kota mungkin ke sana agak jauh ke Jakabaringnya atau kebalikannya gitu. Oh ternyata si Windem bisa nge-grab market kabupaten-kabupaten yang dekat ke sana, dekat kemana tuh Indralaya dan sekitarnya gitu ya. Nah itu ya adalah potensi kayak gitu. Jadi waktu kita bikin hotel itu kita harus mapping dulu nih. Kira-kira strength kita di mana, weakness-nya di mana. Ya weakness-nya mungkin Windem karena posisinya bagi orang Palembang jauh ya, yang dari kota ya ke sana. Orang lebih prefer stay-nya di kota gitu karena lebih dekat ke pusat perbelanjaan dan sebagainya. Tapi nggak salah juga gitu kalau tamu-tamunya yang karena kan kalau government ada perjalanan dinas ya gitu, mungkin dari mana sih, dari Ahad atau dari mana Mara Eni masuk ke luar kota itu kan ada namanya surat perjalanan dinas SPJ atau allowance, ada tunjangannya gitu. Jadi prefer justru hotel-hotel yang di luar kota gitu sehingga dia akan dapat tambahan allowance kayak gitu. Plus minus masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya gitu. Nah memang kayak Winda mungkin karena mungkin tanahnya punyanya daerah sana dan luas dan dia yakin bahwa di daerah situ juga ada market yang dulunya pada nginap di tengah kota, kenapa nggak di-grab di mereka? Itu adalah satu contoh kalau kita bikin hotel. Jadi kalau hotel baru berjalan 1 tahun atau 0 tahun, budget tahun sebelumnya kita lihat dari market condition ya.
Oke, nah tipe-tipe budget seperti saya sampaikan itu ada 4 nantinya ya. Yang pertama operation. Operation itu kalau kamu jadi front office kayak saya sampaikan tadi, ada budgetnya sendiri. Housekeeping ada budgetnya sendiri ya. Nanti dari itu masuk ke departemen. Departemen FO, housekeeping, departemen apa namanya? FO dan HK masuk ke departemen apa kalau di hotel? Room division. Nah, masuk ke room division. Dari room division ini nanti konsolidasi, digabungin jadi hotel budget, jadi budgetnya hotel. Jadi dari departemen rooms, departemen F&B, departemen ENG, sales, departemen engineering cuma digabung jadi hotel budget. Nah, kalau cash budget ini dari revenue ini nanti kan menghasilkan uang ya, uang masuk ke bank gitu kan. Nah, dari angka-angka di sini itu akan menghasilkan berapa banyak sih uang cashnya. Nah, jadi ini ada 3 yang di sini halaman ini ada 3 budget. Nah, yang terakhir adalah master budgetnya. Ya, master budget ini kita bikin di awal nih, misalnya kita tahun ini biasanya kita dari Agustus kita udah mulai bikin nih buat tahun depan ya. Nah, saya sekarang udah beres, budget saya udah beres karena dari Agustus saya udah bikin. Jadi saya bikin awalnya master budget dulu. Kita akan bagi 2, nanti operation suruh bikin. Biasa kita mulai dengan sales. Kenapa harus dimulai dari sales dulu? Ada yang tahu nggak? Kenapa budget operation mulainya dari sales? Ada yang tahu nggak? Karena dari sales itu bisa ketahuan penjualannya kan. Nah, kalau ada penjualannya udah ketahuan, nanti rooms misalnya targetnya sales occupancy tahun depan year to date ya setahun 80%. 80% terdiri dari apa aja, corporate-nya berapa persen, OTA berapa persen, terus yang walk-in berapa persen dan sebagainya. Dari sini diturunin ke masing-masing departemen. Nanti rooms bikin. Rooms si RDM akan turunin lagi ke FOM. Turunin ke housekeeper, FB juga sama, FBM sama chef. Nah, mereka bikin budgetnya. Nah, budget dari mereka itu nanti digabungin jadi satu, namanya hotel budget. Nanti dimasukin ke finance, dihitung kira-kira. Nah, finance akan melihat nih, budget tahun ini dibanding dengan actual budget tahun depan, dengan actual tahun ini seperti apa. Misalnya tahun ini kita closing di 70%. Tahun depan kita pengen naik di 80%. Oh, berarti ada pertumbuhan. Tumbuhnya 10%. Bagus berarti. Berarti hotelnya positif. Dia punya keinginan untuk jauh lebih baik gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga hotel yang tahun ini 70%, tahun depan dia bikin budgetnya 60%. Bagi owner belum tentu mau nerima. Kenapa harus turun gitu ya. Bisa jadi turun karena hotelnya sudah tua nih. Kita ngerasa nanti ada kompetitor banyak hotel-hotel baru yang jauh lebih canggih dan sebagainya. Tapi semua itu seperti saya sampaikan tadi harus ada narasinya. Nggak bisa kamu bikin budget lebih besar atau lebih kecil tanpa ada supporting dokumen. Kayak tadi kan, dia mau naikin 80% dari 70 karena apa? Karena dia yakin market akan tahun depan akan bagus. Misalnya ada tambahan industri di daerah Palembang. Misalnya Pertamina bikin plan baru, bikin sumur bor baru. Diharapkan nanti banyak tamu yang akan keluar masuk ke Palembang. Kita akan contracting dengan Pertamina misalnya. Nah, ini udah dibikin dulu nih di awal. Dari angka sini nanti dapatlah namanya master budget. Jadi master budget itu meliputi operation, keuangan, termasuk CAPEX ya nanti yang capital budget ini. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang budget? Belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kalau kita udah jadi nih budgetnya nih, misalnya ini tahun depan nih kita Januari nih ya, kita akan melakukan namanya analisa varian. Kita akan melihat perbedaan antara posisi, misalnya ini Januari ya, aktualnya segini, budgetnya waktu kita bikin dulu segini. Ini kayak gini revenue-nya lebih bagus atau lebih jelek nih? Aktualnya segini, budgetnya segini, lebih bagus atau lebih jelek? Ada yang tahu nggak? Aktualnya 165, dulu bikin budgetnya 150. Ini bagus atau jelek? Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Pak. Di mana datanya? Alasannya apa? Itu Pak, variansnya 15. Oke, good ya. Jadi nanti kamu akan melakukan analisa varian ini.
Aktual versus budget. Jadi revenue-nya dibudgetin 150, kamu bisa achieve di 165. Berarti kamu over budget 15.000 pound sterling nih ya. Favorable itu artinya menguntungkan. Kalau unfavorable merugikan ya. Nah kalau expand nih, bagus atau jelek? Actual segini, budgetnya segini, bagus atau jelek? Yang bisa jawab? Expand-nya actualnya 3.200, dibudgetin dulu 2.500. Bagus atau menguntungkan atau merugikan? Merugikan, Pak. Ya, betul ya. Kalau expand kebalikan dari revenue ya. Kalau expand-nya lebih gede berarti dia merugikan, unfavorable gitu ya. Jadi nanti kamu suruh kontrolnya gitu. Jadi kalau ya idealnya sih namanya revenue naik ya harusnya expand-nya turun. Tapi secara umum kan namanya expand itu ada variabel ya. Variabel expand itu akan mengikuti dari revenue. Kalau revenue naik pasti variabelnya naik gitu ya. Kecuali yang namanya fixed expand. Kalau fixed expand itu ada atau nggak ada revenue tetap expand-nya terus ada gitu. Fixed expand apa aja ada yang tahu? Biaya tetap apa aja yang ada di dalam hotel? Jadi biaya tetap di hotel itu kayak biaya gaji kan. Ada nggak ada revenue kita harus bayarin gaji kan ke karyawan. Terus biaya listrik, ada nggak ada revenue, hotelnya ada tamu atau nggak ada, tetap listriknya harus dibayar. Itu contoh dari biaya tetap. Kalau variabel apa yang variabel expand, apa di rooms, apa kira-kira yang variabel housekeeping, apa di housekeeping? Kira-kira biaya apa yang variabel? Yang tahu nggak? Chemical, Pak. Chemical, gas supply ya. Jadi semua chemical gas supply akan timbul biayanya kalau okupansi naik, ya enggak? Kan kamarnya akan dibersihin, kamarnya di setup amenities, gas supply dan sebagainya, itu variabelnya akan naik ya. Oke, jadi kamu udah paham ya apa yang namanya actual, apa yang namanya budget, kapan favorable, kapan unfavorable. Jadi kalau revenue lebih besar, berarti favorable. Tapi kalau expand lebih besar, unfavorable ya. Secara umum, tapi kenyataan di lapangan yang seperti saya sampaikan, pasti ada kenaikan, tapi nanti akan dianalisanya bukan favorable, unfavorable lagi. Kenaikan ini berapa persen, sama kenaikan ini berapa persen. Kalau kenaikannya ini setengah dari atas sih oke, masih make sense gitu ya. Jadi variabel expand-nya masih bisa ke kontrol. Tapi kalau kenaikan revenue-nya 100 perak, tapi expand-nya naik 200, berarti something wrong tuh. Bisa jadi barang-barang dibeliin kamu lebih mahal-mahal. Atau kontrol biayanya mungkin banyak barang yang hilang. Atau kepakainya boros dan sebagainya untuk housekeeping dan sebagainya ya. Oke, ada yang mau nanya sampai varian analisis? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kalau ini contohnya dari lebih dari sama, ini sama persis. Nanti kita intinya pokoknya kita menganalisa actual versus budget. Jadi kalau lebih dari sisi revenue itu favorable, tapi kalau expand, nih kayak tadi gas supply kan ya. Gas supply-nya ini naik ya wajar sih sebenarnya naik karena revenue-nya juga naik. Tapi nanti kamu tinggal lihat persentase naiknya expand berbanding dengan persentase naiknya revenue, kira-kira linear enggak gitu. Misalnya naiknya expand di housekeeping naiknya 5%, terus revenue-nya tumbuhnya 10%, gitu, bagus gitu ya. Tapi jangan kebalikannya, di sini revenue tumbuh 5%, tapi expand-nya naiknya sampai 100%, 50%, berarti ada something wrong gitu ya. Bisa jadi something wrong di dalam pencatatan, bisa jadi boros, bisa jadi banyak barang hilang dan sebagainya. Oh, kalau ini secara detailnya ya, kamu cukup pelajarin aja. Jadi nanti akan kita melihat berapa sih kenaikan yang tadi saya sampaikan. Kenaikan dari sisi harga, ini price-nya $5, 5 pound, 5 euro. Terus ARR-nya naiknya 50. Nah ini nanti lihat, kalau nanti ke depannya lihat dari ininya, apa namanya, persentasenya gitu. Tapi untuk yang sangat sederhana, untuk di mata kuliah sih cukup kamu lihat dari actual versus budget, mana yang lebih baik gitu. Tapi kalau nanti lebih detailnya, kamu akan lihat nanti persentase kenaikan ini sama ini mana yang paling. Tapi ini nanti di operation ya, kalau kamu udah jadi GM, jadi
front office manager, kamu kalau cuman belajar di awal, yang penting kamu tahu mana favorable, mana unfavorable gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi setiap kenaikan itu, nanti itu akan melihat dari kenaikan dari harga itu berapa sih naikin ke profit, kenaikan dari okupansi berapa sih naikin ke profit. Nah, kurang lebih seperti itu ya persentasenya, analisanya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak tentang budget variance? Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Yang nggak hadir siapa, Igo? Cuma datang kan ya? Iya, Pak. Tapi Zoom-nya keluar masuk. Oke, thank you. Kalau nggak ada lagi, ini nyampe Desember ya? Iya, Pak. Desember sampai tanggal Nah, awal, Pak. Awal. ya udah kalau nanti pakai, pokoknya di setiap mata kuliah saya akan diisi dengan berbagai jenis operation di hotel ya, nggak? Karena yang mata kuliah bisnis hospitality ini sudah habis. Saya akan ngajarin either finance, either HR, apapun lah. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you and see you next week ya. Baik, Pak. Di screenshot nggak, Pak? Apa, sorry? Udah di screenshot belum, Pak? Screenshot apanya? Bukti kita, Pak. Pertemuan, Pak. Oh, belum. Zoom. Tolong fotoin dong, nanti di ini Baik, Pak. di share ya. Udah dipoto, di screenshot bukan? Belum. Baik, Pak. Udah. Udah, Gu? Udah, Pak. Okay, thank you. See you next week ya. Thank you, Pak.